Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Yudi selaku dosen mata kuliah Ilmu Politik di kelas TIP 2C. Dan tak lupa terima kasih kepada teman-teman yang sudah teman-teman TIPS 2C yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Perkenalkan, nama saya Ninis Ardiana selaku moderator dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Otonomi Daerah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah atau otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu autos yang berarti sendiri dan nanos yang berarti hukum atau aturan. Dengan demikian, otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur dan menggunakan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Baik, selanjutnya adalah sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, era kolonial menerapkan peraturan otonomi daerah, yaitu peraturan tentang Reglement of het Beleid de Regering van Nederlands Indie, peraturan tentang administrasi negara Hindia Belanda. Pada 1903, Belanda mengeluarkan Desentralisasiewet, UU desentralisasi yang memberikan peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan masing-masing daerah. Namun kenyataannya pemerintah hampir tidak memiliki kewenangan. Bahkan hanya setengah anggota dewan daerah yang diangkat dari daerah dan sebagainya. Yang lainnya pejabat pemerintah. Dewan daerah hanya berhak membentuk peraturan dari Gouverner Jenderal Hindia Belanda yang berkedudukan di Batavia. Kemudian pada 1922, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru mengenai administrasi. Dari ketentuan S1922 nomor 219 muncullah provinsi, kabupaten, kota, dan kelompok masyarakat. Sistem otonomi daerah Belanda hanya untuk kepentingan penjajah saja agar daerah tidak mengganggu kolonial dalam meraup kekayaan di Indonesia. Yang dapat dipelajari dari era kolonial, kecenderungan sentralisasi kekuasaan, pola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertingkat. Dua, era Jepang. Meskipun hanya dalam waktu 3,5 tahun, pemerintahan Jepang banyak melakukan perubahan yang cukup fundamental. Pembagian wilayah Jepang jauh lebih terperinci daripada era kolonial. Awal masuk Indonesia, Jepang membagi bekas daerah jajahan menjadi 3 wilayah kekuasaan, seperti Sumatera di Bukit Tinggi, Jawa dan Madura dengan kedudukan di Jakarta, dan wilayah timur, Sulawesi, Kalimantan, Sunda Kecil, dan Maluku. Di Jawa, bagian yang dikenal dengan sebutan Shu, 3 wilayah kekuasaan Jepang, yaitu 1 kabupaten, 2 mengenal provinsi dengan tidak memiliki kewenangan. Penyebutan otonomi daerah pada masa itu bersifat menyesatkan, namun struktur administrasi lebih lengkap
dibandingkan dengan pemerintahan Belanda. Strukturnya yaitu satu panglima bala tentara Jepang, dua pejabat militer Jepang, tiga residen udara, tujuh lurah atau kepala desa, 8 RT atau RW, 9 KPI rumah tangga. Sistem administrasi tersebut kemudian diwariskan ke pemerintahan. Tiga Orde Lama. Di era Orde Lama Indonesia, daerah otonomi tersebut dibagi menjadi tingkat daerah, yaitu Kota Raya, Kota Madya, dan Kota Praja. 4 Orde Baru. Pada era ini secara tegas menyebutkan ada dua tingkat daerah otonom, yaitu dengan tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Selama Orde Baru berlangsung, pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah sebagai penegak jawatan dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam era tersebut dikenal 3 jenis pengawasan, yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum. 5. Era Reformasi. Pada era ini pemerintah mengeluarkan dua kebijakan otonomi daerah, yaitu 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar pemerintahan pusat dan daerah. Dalam perkembangannya, kebijakan otonomi melalui undang-undang tersebut dinilai baik dari segi kebijakan maupun implementasi. Otonomi daerah di era reformasi menjadi jawaban dari persoalan otonomi daerah di era Orde Baru, serta masalah desentralisasi politik, desentralisasi administratif, dan desentralisasi ekonomi. Pada pelaksanaan otonomi terkontrol, pemerintah melakukan beberapa revisi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-Undang 32 Tahun 2004. Dan untuk mengatur keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Yang selanjutnya yakni dasar hukum otonomi daerah. Pasal 18 ayat 2 UUD daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota-kota mengatur dan mengotonomi dan tugas pembentukan. 2. Undang Pemerintahan Daerah. 3. Udah. Asas-asas otonomi daerah. 1. Desentralisasi, yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom yang mengatur urusan pemerintahan dalam sistem NKRI, sehingga pada akhirnya menjadi urusan pemerintah daerah.
Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan kepada instansi vertikan wilayah tertentu. Dan pada hakikatnya hal itu tetap menjadi urusan pemerintahan pusat. Selanjutnya, tugas pembantu atau Medewin, yaitu penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dan pemerintah desa atau dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota atau desa atau dari pemerintah kabupaten atau kota kepada Baik, selanjutnya saya akan teruskan hakikat dan tujuan otonomi daerah. A. Hakikat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah menyebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada hakikatnya, otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya mampu bersaing dalam kerjasama dan profesional, terutama dalam menjalankan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut. B. Tujuan, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dengan daerah dan antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Dampak otonomi daerah, dampak positif, yaitu sosial budaya lebih berkembang, pertahanan dan keamanan lebih terjamin, potensi daerah lebih maju dan berkembang, dapat mengelola sumber daya. Adapun dampak negatifnya, yaitu menyalut konflik antar daerah, pengawasan berkurang, sibuk dengan daerahnya sendiri, banyaknya pejabat yang menyalahgunakan jabatan. Nomor 22 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Absolut A. Politik luar negeri. B.
Pertahanan, C. Keamanan, D. Justisi, E. Moneter dan fiskal nasional, F. Agama. Konkuren. Wajib, tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. 1. Tenaga kerja. 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 3. Pangan. 4. Pertahanan. 5. Lingkungan hidup. 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Pemberdayaan masyarakat dan desa. 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana. 9. Selanjutnya pilihan 1. Kelautan dan perikanan. 2. Pariwisata. 3. Pertanian. 4. Ketuhanan. 5. Energi dan sumber daya mineral. 6. Perdagangan. 7. Perindustrian dan dalam otonomi daerah, setiap daerah memiliki hak 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. 2. Memilih pemimpin daerah. 3. Mengelola aparatur daerah. 4. Mengelola kekayaan daerah. 5. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah. 6. Mendapatkan bagi hasil pengelolaan SDA dan sumber daya lainnya yang berada di daerah. 7. Mendapatkan sumber pendapatan lain yang sah. 8. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pasal 22 kewajiban daerah yaitu 1. Melindungi masyarakat. 2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi. 4. Mewujudkan keadilan dan pemerataan. 5. Meningkatkan fasilitas dasar pendidikan. 6. Meningkatkan pelayanan kesehatan. 7. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak. 8. Mengembangkan sistem jaminan. Baik, untuk selanjutnya yaitu pemilihan dan pemberhentian kepala daerah. Pemilihan ini berisi tentang kelayakan dan syarat. Biasanya ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah seperti batasan usia, kewarganegaraan, dan kecakapan tertentu. Persyaratan ini bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan setempat.
Yang kedua adalah penentuan jadwal. Pemilihan kepala daerah biasanya dijadwalkan dalam jangka waktu tertentu, seperti setiap beberapa tahun jadwal pemilihan dapat ditentukan oleh undang-undang dan lembaga pemerintah yang relevan. Yang ketiga adalah proses pencalonan. Calon kepala daerah biasanya harus mendaftar dan mengajukan pencalonan kepada otoritas pemilihan yang ditunjuk. Proses ini mungkin melibatkan pengumpulan dukungan atau tanda tangan dari pendukung yang memenuhi syarat tertentu. Yang keempat adalah kampanye. Calon kepala daerah berhak melakukan kampanye untuk memperkenalkan visi, program, dan kebijakan mereka kepada pemilih. Mereka dapat mengadakan pertemuan, debat, atau kegiatan lainnya untuk berinteraksi dengan pemilih, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Pemilih akan memberikan suara kepada mereka dalam pemilihan kepala daerah sesuai dengan aturan yang berlaku. Setelah pemungutan suara selesai, suara akan dihitung dan hasilnya akan diumumkan oleh otoritas pemilihan. Pemberhentian kepala daerah. Dalam pemberhentian ini dibagi menjadi dua, disebabkan oleh dua, yaitu pelanggaran hukum. Kepala daerah dapat diberhentikan jika terbukti melanggar hukum atau melakukan tindakan yang melanggar etika atau integritas. Hal ini dapat melibatkan proses dan persidangan di pengadilan. Impeachment. Beberapa negara memiliki mekanisme impeachment di mana kepala daerah dapat diberhentikan oleh badan legislatif atau lembaga serupa. Prosedur impeachment umumnya melibatkan penyelidikan, pembentukan komisi khusus, persidangan, dan pemungutan suara oleh anggota lembaga tersebut. Pemilihan ulang. Dalam beberapa kasus, kepala daerah dapat diberhentikan melalui pemilihan ulang jika ada alasan kuat seperti kegagalan kepala daerah dalam menjalankan tugas-tugasnya atau ketidakmampuan tidak pula masyarakat secara luas. Pemilihan ulang dapat diadakan untuk menentukan apakah kepala akan tetap memegang jabatan atau tidak. Namun, penting untuk dicatat bahwa prosedur pemilihan dan pemberhentian kepala daerah bervariasi di setiap negara atau wilayah. Dan informasi yang saya berikan di atas adalah penjabaran secara umum. Untuk memahami secara lebih mendalam mengenai proses pemilihan dan pemberhentian kepala daerah, disarankan untuk mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku dalam negara atau daerah yang bersangkutan. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.